Halo, apa kabar pemirsa? Senang sekali saya Imam Asyari bisa kembali menemani Anda di program yang syarat informasi inspiratif untuk Anda dan keluarga. Inilah dia, Bincang Sehati. Ya pemirsa, Bincang Sehati, sebentar lagi kita akan memasuki tahun baru 2021. Penting untuk kita menghadirkan semangat baru dalam keluarga. Terlebih selama ini kita sudah menjalani masa pandemi yang mungkin juga akan terus kita alami sampai dengan 2021 nanti. Nah, semangat baru seperti apa sebetulnya yang bisa kita hadirkan ke dalam keluarga? Nanti kita akan bahas ya dalam tema kita hari ini. Tapi sebelum itu saya akan menghadirkan beberapa fun fact seputar kebiasaan keluarga. Nah, kita mulai dari fun fact yang pertama. Kebiasaan dalam keluarga adalah salam khas keluarga. Ini biasanya ditemukan di beberapa kebudayaan. Seperti misalnya di kebudayaan Arab, ada cium pipi kanan, cium pipi kiri. Di Indonesia, di Nusantara, kita ada cium tangan, begitu. Nah, banyak lagi sebetulnya budaya-budaya lain yang sebetulnya itu bisa menghangatkan dan juga mengakrabkan keluarga. Nah, ini perlukah nanti kita hadirkan semangat seperti ini gitu ya di tahun yang baru. Nah, nanti kita akan bahas bersama pakar. Kemudian fun fact yang kedua adalah kebiasaan membaca bersama. Sebetulnya sekarang sudah jarang ya kita lihat kebiasaan kita membaca bersama. Kebanyakan kita dan anak-anak mungkin lebih fokus kepada gadget ataupun handphone. Nah, bisa nih sebetulnya kebiasaan seperti ini kita munculkan kembali dengan menyediakan perpustakaan kecil di sudut rumah kita untuk kemudian kita melakukan aktivitas bersama membaca sesuai dengan usia tadi ya. Untuk anak-anak mungkin bisa komik atau buku bergambar, dan untuk kita yang dewasa bisa untuk motivasi dan beberapa hal seputar bisnis. Kemudian fun fact yang ketiga adalah ulang tahun adalah waktu wajib berkumpul. Nah, penting nih untuk kita sama-sama berkumpul saat ada salah satu anggota keluarga kita yang ulang tahun. Katakan misalnya istri ataupun ibu sedang berulang tahun, ini bisa dibiasakan kembali untuk kita berkumpul bersama. Tidak hanya untuk hari raya saja, tetapi hari-hari seperti ulang tahun bisa juga nih menjadi momen untuk kita saling menghangatkan satu sama lain. Kemudian fun fact yang ketiga adalah berbagi kepada sesama. Mengajak keluarga untuk kemudian kita berbagi bersama ke panti ataupun berbagi makanan di jalan kepada para pekerja harian. Ini juga bisa menimbulkan tadi semangat berbagi untuk kita bersama, dan juga tadi menghangatkan keluarga, mengintrospeksi diri kita, memotivasi diri kita juga bahwa penuh syukur sebetulnya di keluarga ini karena masih banyak lagi keluarga-keluarga lain juga yang membutuhkan, dan mungkin dari segi ekonomi tidak sebaik keluarga kita. Yang kelima adalah merayakan pencapaian. Nah, ini jarang ya kalau di budaya kita merayakan pencapaian, misalnya seperti lulus kuliah ataupun naik jabatan. Nah, ini penting untuk kemudian kita hidupkan kembali yuk di keluarga di tahun 2021, melakukan perayaan pencapaian. Tidak perlu dengan perayaan yang terlalu mewah, bisa juga misalnya di rumah dengan persiapan atau dekorasi yang sederhana, kemudian dengan makanan yang sederhana dan doa bersama. Nah, ini penting sebetulnya untuk kita kemudian hidupkan kembali di tahun 2021. Nah, nanti di segmen berikutnya kita akan berbincang dengan pakar seputar fun fact yang tadi saya bacakan. Untuk Anda yang tertarik dengan tema kita hari ini, bisa menghubungi kami di 0212903244 atau bisa melalui Instagram kami di @bincangsehati.tv. Kita harus jeda dulu ya pemirsa, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Terima kasih Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Di segmen sebelumnya saya sudah membacakan 5 fun fact seputar kebiasaan yang ada di dalam keluarga, dan mungkin ini baik untuk kita terapkan di tahun 2021 untuk menghadirkan semangat baru dalam keluarga kita. Nah, kita akan membahas satu persatu fun fact yang tadi bersama narasumber saya yang sudah terhubung langsung dari USA. Ini ada Mbak Novita Tandris selaku seorang psikolog. Selamat sore ya Mbak Novita Tandri. Halo, apa kabar? Halo Mas Imam, apa kabar? Salam ya, saya lagi di jauh nih. Jauh sekali, kita terpaut benua ya, berbeda benua, dan kita live hari ini bareng. Terima kasih sudah meluangkan waktu loh Mbak Novita. Oke, kita bahas satu persatu fun fact yang tadi saya bacakan ya. Yang pertama adalah salam khas keluarga Anda. Nah, sebetulnya seberapa penting sih untuk kita kemudian menghadirkan salam-salam khas untuk keluarga kita? Karena kita tahu setiap budaya punya salam-salam sendiri nih gitu. Itu sebetulnya ada korelasinya tidak sih sebetulnya untuk meningkatkan kehangatan kita dalam keluarga?
Pasti dong ya, apalagi kalau kita lihat di Indonesia kita punya Salim gitu, Ya. yang benar-benar menunjukkan respektasi antara orang yang lebih muda dengan orang yang lebih tua. Bagaimana anak-anak kepada orang tuanya. Buat saya itu sesuatu yang luar biasa sekali dan buat saya itu sesuatu yang unik buat budaya kita di Indonesia. Tapi di masa pandemi ini itu mungkin agak kita tinggalkan dulu sedikit, sebentar. Cukup dengan namaste, cukup dengan menangkupkan kedua tangan untuk saat ini kalau buat saya ya, tapi tidak melupakan salam yang menjadi budaya kita, yaitu salim atau bahkan cipika-cipiki ya. Mempererat sih, memperkuat bonding di antara anggota keluarga dan termasuk respektasi Mas Imam. Oke, jadi sebetulnya berkorelasi, tetapi untuk pandemi untuk sementara tidak apa-apa kita menjaga jarak dulu gitu ya. Nanti setelah pandemi bisa kemudian kita hadirkan kembali salam khas keluarga. Termasuk misalnya di Amerika juga banyak ya salam-salam khasnya, terutama banyak dari pukulan tangan atau seperti apa. Wah banyak sekali, mungkin kalau misalnya kita mau runtut nggak akan cukup durasi kita di segmen ini. Oke, kita masuk ke fun fact berikutnya Mbak Novita, adalah kebiasaan membaca bersama. Seberapa penting sih sebetulnya kebiasaan ini kemudian menghangatkan keluarga kita dengan cara membaca bersama? Membaca bersama juga termasuk kebiasaan yang saya terapkan di dalam keluarga saya dan juga kepada anak-anak. Ini khususnya yang saya lagi tengokin nih hari ini, Jocelyn. Dari kecil saya bacakan buku cerita sebelum tidur atau kapan aja sih momennya bisa dipakai. Dan itu mempererat bonding antara orang tua dan anak. Dari sana keakraban, dan anak juga jadi bisa berkomunikasi secara, jadi skill, keterampilan berkomunikasinya juga jauh lebih baik. Lalu yang ketiga, membuat anak-anak ini punya wondering, punya wonder, kepengen mengeksplorasi dunia melalui buku. Dan kecenderungan anak-anak yang suka membaca yang ditularkan dari orang tua biasanya menjadi anak-anak yang lebih cerdas secara kognitif dibandingkan dengan anak-anak yang tidak membaca. Jadi budaya membaca itu betul-betul memang mempererat, bahkan membuat anak-anak menjadi cerdas. Baik. Harus dipertahankan. Kalau misal sekarang kan budaya membaca berbeda ke gadget gitu. Sebetulnya ya dengan berkumpul bermain gadget bersama seperti itu sama tidak efeknya nanti dengan kegiatan membaca bersama yang seharusnya menjadi budaya di negara kita atau di negara maju seperti Amerika dan Eropa sudah menjadi budaya? Sebenarnya nggak jadi masalah, kita bicara teknologi, kita bicara gadget, kalau dipergunakan dengan positif, dengan baik, tentunya akan menjadi baik ya. Seperti pedang bermata dua ya, pisau bermata dua, bisa menjadi positif, bisa menjadi negatif. Dan teknologi itu netral, jadi bisa dimanfaatkan membaca melalui e-book misalnya, ya nggak sih, banyak sekali kan buku-buku yang baik yang bisa di-download. Dan sama dengan yang hard copy, cuman bentuknya soft copy. Sebenarnya peran orang tua sih untuk memanfaatkan teknologi ini supaya menjadi positif buat anak-anak. Jadi membaca kebiasaan yang tetap dan harus dipertahankan. Baik, apapun bentuknya, baik itu yang di print out ataupun tadi ya, yang soft copy secara digital bisa langsung digunakan gitu ya, metode seperti itu. Sebetulnya kalau kegiatan seperti ini itu disarankan untuk usia berapa tahun ya? Atau misalnya anak-anak sudah dewasa pun masih bisa kita jadikan momentum berbaca bersama? Dari usia 0 sebenarnya. Membaca cerita itu bisa dilakukan sejak sangat dini sekali. Sesuai dengan tahapan usia tumbuh kembangnya ya. Bercerita akan berkembang pada saat anak-anak memasuki usia remaja dan akan menjadi kebiasaan yang baik pada saat masuk usia dewasa. Jadi anak-anak terbiasa untuk mencurahkan isi hatinya. Karena sering sekali dalam ruang konseling saya, orang tua selalu bilang, saya kepengen dong anak saya bisa curhat, saya kepengen dong anak-anak saya bisa menceritakan apapun gitu yang ada di pikiran dalam hatinya kepada orang tua. Tapi susah sekali suruh anak bercerita. Nah, ini kebiasaan baik dengan bercerita, dengan membaca buku maupun dalam bentuk e-book itu bisa dibiasakan dari kecil sehingga anak-anak bisa membentuk satu kebiasaan yang baik sampai dewasa. Kalau belum bercerita kepada orang tua, dia akan merasa ada sesuatu yang kurang. Ayo Mas Imam, kapan terakhir bercerita sama mama?
Kapan ya terakhir? Oke, biasa saat makan ya, tapi mungkin budaya membaca bersamanya ini kurang ya kalau di keluarga saya. Oke, nanti mungkin saya akan tularkan untuk anak-anak. Oke, baik. Mbak Novita, yang ketiga kemudian adalah ulang tahun adalah waktu wajib berkumpul. Nah, ini di budaya kita juga sebetulnya sudah banyak kan yang menerapkan seperti itu. Tapi kemudian untuk kita ingatkan kembali, seberapa penting sih sebetulnya kita menghadirkan keluarga saat kita merayakan momentum seperti ulang tahun contohnya. Iya, kalau bicara momentum lahir ke dalam dunia ini tentunya tidak luput daripada peran keluarga ya. Kita lahir di dalam dunia ini karena adanya keluarga, adanya orang tua, adanya ayah, adanya ibu. Dan momentum lahir dan dirayakan di dalam keluarga menjadi momentum di mana kita bisa merayakan hari kelahiran kita di dalam keluarga tersebut, merayakannya dengan bertemu, dengan berkumpul. Nah, kalau sekarang momentum ini menjadi mungkin sama seperti kita hari ini melalui Zoom gitu ya, dengan jarak jauh, nggak masalah gitu. Tapi merayakan dan memperingati bahwa saya lahir di dunia dengan satu tujuan, dengan satu makna, dengan satu arti, bahwa saya diterima di dalam keluarga dan diselebrasi, dirayakan di dalam keluarga karena saya merayakan cinta kehadiran kedua orang tua dari sel sperma, sel telur, dan akhirnya hadir di dalam keluarga sebagai buah cinta dari orang tua. Kebiasaan yang baik. Oke, jadi sebetulnya menjadi pengakuan nanti untuk diri dia sendiri juga saat ulang tahun itu dirayakan dan berkumpul bersama keluarga mereka. Kemudian yang keempat adalah berbagi kepada sesama yang membutuhkan. Nah, ini kan biasa kalau kita melakukan kegiatan charity atau sosial, mengikuti misalnya lembaga dari kantor ataupun kegiatan sosial organisasi gitu. Nah, seberapa penting kemudian kita mengajak keluarga kita juga untuk bergabung dalam pola kegiatan charity seperti ini? Baik banget ya. Jadi being grateful, mengajarkan anak-anak untuk bersyukur. Be grateful bahwa dalam hidup ini sesekali bisa melihat ke atas untuk memotivasi kita, mendorong kita untuk menjadi lebih baik dalam artian pencapaian mungkin dalam studi, pencapaian dalam jabatan, dalam karir dan lain sebagainya. Tapi sesekali juga melihat ke bawah untuk orang yang mungkin kurang beruntung dibandingkan dengan kita yang prasejahtera. Sehingga setiap saat kita bisa menghitung berkat yang ada di dalam hidup kita. Jadi perayaan dengan kebiasaan memberi bantuan, memberi apa yang kita punya sedikit kepada orang-orang yang memang berkekurangan, buat saya menjadikan kita menjadi semakin kuat dan semakin bersyukur dan terus untuk bisa menjadi lebih baik bahwa oke, saya hari ini paling tidak saya punya kesehatan. Apalagi di masa pandemi COVID-19 ini ya, menjadi bersyukur itu menjadi begitu pentingnya. Menghargai apa yang kita punyai, kita masih bisa bernapas, bisa sehat, saya masih bisa Zoom dengan Mas Imam, berkenalan, saya masih bisa punya rumah walaupun mungkin sederhana gitu, saya masih bisa punya keluarga, menghitung berkat, being grateful menjadi sesuatu dan kebiasaan yang begitu baik. Dan itu bisa di-trigger dengan kegiatan charity tadi, karena kita bisa melihat orang-orang yang mungkin keberuntungannya tidak seberuntung diri kita dan keluarga. Oke, yang terakhir, merayakan pencapaian ini sebetulnya sama ya seperti tadi kita merayakan ulang tahun ya. Ini merayakan pencapaian, selebrasi juga. Tapi kemudian bagaimana menghadirkan perayaan ini agar nanti anak-anak juga tidak merasa setiap mereka mencapai sesuatu harus ada selebrasi. Ya, selebrasinya tidak perlu harus dengan hal yang mewah, yang mahal, harus dengan benda, harus dengan materi, harus dengan uang. Tapi selebrasi bisa dengan sekedar hanya kita makan, mungkin malam hari ini makanannya jadi lebih menunya lebih lengkap. Dengan kalau buat saya dengan mimik, dengan pelukan, dengan tatapan kontak mata, bahwa betapa bangganya orang tua atas achievement, atas pencapaian anak-anaknya, dan sebaliknya anak kepada orang tua, itu kalau buat saya jauh daripada cukup, lebih daripada cukup.
Karena terkadang dalam hidup ini bukan segala sesuatu harus diukur daripada materi. Iya. Dan kalau ini dibiasakan dari kecil, anak-anak akan mengharapkan rewardnya itu, mengharapkan hadiahnya itu, materinya itu, sehingga esensi daripada apa yang dia capai akhirnya tidak menjadi penting, tapi yang ditujukan adalah hadiahnya. Jadi kalau buat saya achievement, pencapaian tidak selalu harus berupa benda dan materi, tapi berupa sentuhan, tatapan mata, dan kalimat yang reinforce, yang mendorong anak-anak untuk bisa punya pencapaian yang lebih baik lagi dari pencapaian yang dia punya sekarang. Oke, jadi kehangatan dari komunikasi verbal dan non-verbal tadi yang menunjukkan bahwa kebanggaan seorang orang tua terhadap anaknya itu sebetulnya lebih dibutuhkan gitu ya untuk anak-anak, kemudian agar mereka juga merasa bahwa hangat, terus mendapat kepercayaan diri tambahan baru sehingga mereka bisa sukses menjalani karir. Nah, nanti di segmen berikutnya kita akan banyak berbicara bagaimana kemudian menghadirkan semangat baru di tahun yang baru, terutama di saat pandemi seperti saat ini. Ada beberapa mungkin yang keluarganya saat ini tidak utuh gitu ya, karena beberapa terkena kasus COVID-19. Nah, nanti kita akan berbincang dengan Mbak Novita Tandri lebih lanjut ya. Untuk Anda pemirsa yang tertarik dan ingin bertanya langsung pada Mbak Novita Tandri, bisa menghubungi kami di 021 290 3264 atau bisa DM kami melalui Instagram kami di @bincang_sehati.tv. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Terima kasih Anda masih bersama kami di Bincang Sehati, masih bersama Mbak Novita Tandri, dan kita akan masuk ke tema kita hari ini tentang bagaimana menghadirkan semangat baru ke dalam keluarga di tahun baru 2021. Kita sapa lagi Mbak Novita Tandri. Halo Mbak Novita, masih bersama kami? Halo, oke, baik. Mbak Novita, sebelum kita banyak bicara soal bagaimana menghadirkan semangat baru di tahun yang baru ini, sebetulnya apa sih sebetulnya peran keluarga pentingnya dalam kehidupan sosial seseorang gitu? Apakah kemudian orang dengan keluarga yang hangat ini akan bisa tumbuh lebih baik secara sosial di masyarakat, sedangkan yang misalnya hidup sendiri, tidak bersama keluarga justru akan sulit untuk beradaptasi? Ini pertanyaan yang nggak mudah untuk dijawab sih sebenarnya. Pertanyaan yang cukup dalam nih. Bicara keluarga, kalau kita bicara secara umum, iya betul. Setiap orang sebenarnya lahir dari adanya laki-laki dan perempuan, ya nggak sih ya? Lahir dan biasanya ada di dalam keluarga. Tapi tidak semuanya orang juga punya punya anugerah untuk bisa punya keluarga yang utuh sampai mereka dewasa. Nah, kalau kita bicara secara general, orang punya keluarga. Secara umum, keluarga menjadi penopang. Keluarga itu menjadi pendorong. Keluarga itu menjadi landasan dari kita untuk bisa hidup dan punya kehidupan di dalam dunia ini. Keluarga juga menjadi pendidik pertama dan terutama di dalam hidup manusia. Keluarga juga yang mencintai kita tanpa syarat. Keluarga juga yang membuat kita ingin terus hidup dan ingin terus berbuat sesuatu yang lebih baik daripada dari sebelumnya. Jadi kalau buat saya, kalau bicara dari pendapat saya, keluarga is everything. Keluarga itu menjadi segalanya gitu. Tapi memang tidak semua orang seberuntung itu punya keluarga yang solid, yang mendukung, tapi tidak menjadikan mereka terus jadi patah semangat. Dan biasanya orang-orang yang justru datang dari keluarga yang tidak kurang hangat atau bahkan tidak hangat atau bahkan mungkin tidak solid, biasanya punya mimpi ingin punya keluarga yang lebih baik daripada keluarga yang dia tidak miliki. Semangat ini yang membuat saya perlu dipegang dan perlu digairahkan supaya keluarga yang memang tidak dirasakan, tidak dipunyai ini, dia punya mimpi. Nanti kalau punya keluarga sendiri, saya akan menciptakan satu keluarga yang utuh, yang baik dan lebih baik daripada kehidupan dari keluarga saya yang saya alami sekarang. Karena banyak sekali keluarga yang memang kalau dalam konseling saya
tidak utuh, tidak baik, dan bahkan hancur, Mas Imam. Oke. Jadi tadi mimpi itu sebetulnya menjadi semangat yang nantinya menghadirkan satu keluarga baru di kehidupan dia yang baru dengan keluarganya agar lebih hangat dari keluarga sebelumnya. Menarik. Nah, penting sebetulnya tadi peran keluarga untuk kita dalam menjalani hidup sehari-hari gitu. Nah, kemudian di selama pandemi ini kan banyak keluarga yang akhirnya tidak utuh karena masa pandemi seperti sekarang, tertular, kemudian harus menjalani beberapa proses pengobatan dan akhirnya meninggal dunia. Nah, bagaimana kita sebagai keluarga membangun kembali gitu sukacita yang sudah selama pandemi ini berduka begitu. Terlebih juga pemberitaan banyak sekali tentang kasus meninggal dan lain sebagainya gitu. Bagaimana kita membangun sukacita kembali, Mbak Novita? Bicara esensi sih, dalam membentuk satu keluarga kan kita punya esensi. Kenapa kita punya keluarga? Balik lagi, esensi dalam membentuk keluarga itu menjadi landasan kita membangun satu keluarga. Apa esensi kita? Ya baik, seperti kita mengalami gangguan sinyal dengan Mbak Novita. Oke, baik sudah terhubung lagi. Oke, baik. Silakan Mbak Novita dilanjutkan soal tadi bagaimana membangun sukacita kembali untuk keluarga yang saat ini mungkin terdampak pandemi COVID-19. Balik kepada esensi untuk punya keluarga, Mas Imam. Kenapa kita punya keluarga? Nah, balik kepada esensi itu. Kenapa mahligai pernikahan itu dibangun? Tentunya ingin punya keluarga yang baik, ingin punya keturunan yang baik, ingin mendidik anak-anak supaya menjadi generasi yang lebih baik daripada generasi kita. Karena keluarga sama dengan satu sistem sebenarnya. Sistem yang dibentuk turun-temurun. Dan biasa sistem yang turun-temurun ini menjadi pondasi tiang di dalam satu keluarga, membentuk keluarganya sendiri. Kalau berkaca dalam keluarga saya, esensi untuk punya keluarga adalah untuk memuliakan Tuhan sebenarnya. Jadi bagaimana kita membangun keluarga kalau pondasinya nggak kuat, kita akan membangun keluarga sama dengan membangun rumah di atas jerami, sama membangun rumah di atas tanah liat. Akarnya nggak kuat, nggak pakai cakar ayam, nggak pakai pondasi yang punya akar gitu. Kalau kita bicara tiang-tiang yang dibawa untuk menopang satu rumah gitu. Nah, kalau di situ nggak kuat, anggota keluarga yang ada di dalam akan tercerai-berai. Anggota di dalam tidak akan utuh. Anggota di dalam begitu ketemu tantangan, begitu ketemu masalah akan tercerai-berai. Karena mereka memang pondasinya nggak kuat. Jadi kalau buat saya di masa pandemi COVID-19 ini memang masa yang penuh dengan keprihatinan ya. Banyak keluarga yang menjadi tidak utuh, banyak keluarga yang secara finansial juga akhirnya porak-poranda, bahkan banyak keluarga yang akhirnya tercerai-berai. Balik lagi, kenapa kita punya keluarga? Karena kalau bicara tantangan, bicara rintangan, bicara masalah dalam hidup manusia setiap hari itu pasti ada. Betul, setuju. Mungkin dalam masa pandemi COVID-19 ini datangnya terus-menerus. Ya nggak sih? Terus-menerus sepanjang hampir 10 bulan, 11 bulan ini non-stop gitu. Kita seakan-akan dibombardir sekaligus. Tapi banyak juga keluarga akhirnya yang tadinya tidak utuh malah menjadi lebih utuh. Karena dulu sibuk bekerja di luar, terbang harus ke sana kemari, tidak mengenal anggota keluarganya. Begitu berada di rumah, akhirnya terus melihat, wow, ternyata keluarga saya tidak kenal selama ini. Bahwa ternyata dengan waktu yang begitu banyak, saya belajar untuk mengenal anak-anak saya, istri saya, suami saya, ayah saya, ibu saya. Bahwa ternyata pandemi ini membuat banyak juga keluarga menjadi lebih baik dan menjadi lebih solid, Mas Imam. Jadi memang selalu ada dua sisi ya yang terjadi. Tapi kalau teman-teman yang saat ini berada dalam posisi yang justru terpuruk, kalau buat saya jangan, karena dengan runtuhnya satu anggota keluarga itu biasanya saling tarik menarik. Akan mempengaruhi anggota keluarga yang lain. Balik lagi,
bahwa keluarga adalah home ya. It's not only a house, bukan hanya rumah dalam arti tempat itu bernaung dari panas dan dingin, tapi it's a home di mana kita selalu pulang. Kita selalu balik ke rumah pada saat kita sedih, pada saat kita kecewa, pada saat kita dilecehkan, pada saat kita tidak diterima. Rumah itu menjadi tempat kita berlabuh kapanpun, di masa yang paling sulit, di musim apapun. Pulang dalam artian bukan hanya beristirahat, tapi butuh interaksi, butuh teman bicara, untuk saling mengerti satu sama lain. Oke, baik. Fondasinya dan esensinya itu yang harus kemudian diperkuat gitu ya. Apalagi saat pandemi ada anggota keluarga yang hilang gitu. Kembali lagi ke fondasi yang tadi. Baik. Mbak Novita, kemudian di saat seperti sekarang kan sebetulnya serangan psikologisnya sangat besar gitu ya. Dari sisi misalnya ekonomi, kemudian juga berpengaruh kan stres karena banyak pos yang akhirnya harus kosong begitu ya. Banyak dana-dana yang harus kita pakai yang seharusnya kita tidak pakai. Kemudian juga ada beberapa seperti pembatasan untuk kita bisa berlibur ke satu tempat yang kita tahu anak-anak saat ini kan lebih senang ketika mereka berlibur keluar, begitu keceriaan mereka terbangun di sana. Nah, bagaimana kemudian kita mengatasi permasalahan-permasalahan psikologi seperti ini di rumah kita agar tadi kemudian menghadapi tahun yang baru, semuanya sudah mulai sembuh kembali dan bisa hidup dengan new normal. Bicara sebenarnya menghadapi pandemi ini untuk merasa cemas, anxiety sangat normal. Tidak ada yang it's okay not to be okay. Menjadi cemas, menjadi khawatir, menjadi takut sebenarnya nggak masalah. It's sangat normal dan manusiawi. Tapi jangan sampai berlebihan. Pada saat dia berlebihan, over, dia akan mengganggu kesehatan mental kita. Dia bisa menjadi cabin fever, dia bisa menjadi psikosomatik, yang akan mengganggu fungsi tubuh kita secara menyeluruh. Kalau buat saya berdamai sih, berdamai dengan si COVID ini, dan saya yakin banyak keluarga setiap kita sudah berdamai untuk pakai masker di awal yang begitu sulit untuk bernapas, cuci tangan, lalu social distancing seperti di sini 6 feet gitu apart dari orang lain, kurang lebih mungkin kalau kita 6 feet itu 1,5 meter dan sudah mau jalan kemanapun itu ada dot-dot nggak sih, kita harus berdiri, ya nggak sih, ada poin-poin ya. Betul, dan kita mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus berdamai dengan keadaan ini. Karena kalau kita tidak berdamai dengan si COVID, kita tidak berdamai dengan diri kita sendiri, anxiety itu bisa menjadi depresi. Kalau depresi menjadi depresi mayor, biasanya menjadikan kita sulit tidur, menjadikan kita sulit makan, menjadikan kita sulit konsentrasi, dan kalau sampai berlanjut, kita akan ketergantungan dengan obat-obatan hanya untuk membuat kita tidur. Dan secara long term, jangka panjang, badan kita akan ambruk. Badan kita nggak bisa dibohongi. Kalau itu terus terjadi, penyakit itu akan masuk ke dalam tubuh kita, dan komorbiditas penyakit penyerta dan akan membuat imunitas tubuh kita menjadi turun. Malah kesempatan untuk si virus, bakteri, ataupun COVID-19 bisa menyerang gitu. Jadi kalau buat saya, suka tidak suka, mau tidak mau, berdamai, fokus, energi kita fokus dicurahkan kepada fokus kita. Karena fokus kita, di mana fokus kita berada, energi kita akan ada di situ. Kalau fokus kita kepada ketakutan dan kecemasan, semua energi kita kecurah di sana. Kita menjadi capek dan sakit. Jadi fokus, pilah dan pilih. Otak kita punya 16.000 sampai 17.000 thought, pikiran dalam sehari. Bayangkan kalau 16.000, 17.000 pikiran sehari, dan 85% adalah hal yang negatif, dan kita fokuskan ke sana, betapa capeknya badan kita. Nah, fokuskan kepada hal yang positif. 16.000, 17.000 pikiran yang dalam pikiran kita setiap hari, arahkan kepada hal yang positif. Dan happiness itu is a state of mind. Kita yang mengontrol pikiran kita. Kita yang punya otoritas penuh atas pikiran kita, bukan orang lain. Baik.
Jadi fokusnya tadi harus diarahkan terutama untuk yang ke hal-hal yang positif. Kemudian bagaimana nanti cara sederhana untuk memfokuskan tadi ke arah-arah yang positif di keluarga bersama istri dan juga anak-anak. Kita akan bahas nanti ya Mbak Novita ya. Dan untuk Anda juga pemirsa yang tertarik dengan tema kita hari ini, kita akan buka nanti di segmen ketiga. Anda bisa menghubungi kami di 0212903244 atau bisa melalui Instagram kami di @bincangsaati.tv. Tetap bersama kami di Bincang Saati. Terima kasih Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Menarik sekali tadi Mbak Novita sudah menjelaskan bagaimana kita harus kemudian berpikir fokus kepada hal-hal yang positif selama pandemi. Jangan sampai tadi pikiran kita malah fokus kepada hal-hal negatif, kepada kecemasan yang seharusnya tidak kita pikirkan, kepada hal-hal yang tidak kita pikirkan. Tapi lebih kepada fokus. Nah, bagaimana kemudian kita mengatur fokus agar fokusnya itu bisa tertuju kepada hal positif? Kita langsung tanyakan ke Mbak Novita. Mbak Novita, bagaimana kemudian cara sederhana yang bisa kita lakukan nih kita, istri, dan juga anak-anak di rumah agar tadi fokus kepada hal-hal yang positif saja, tidak perlu hal-hal negatif yang dari luar gitu kita masukkan kemudian kita pikirkan. Memang tidak semudah seperti membalik telapak tangan sih ya Mas Imam ya. Mungkin mudah untuk kita pada saat bisa mengatakan seperti ini kalau kita memang dari kecil punya daya juang, dibiasakan untuk ketemu dengan hal-hal yang sulit, hal-hal yang menantang, dan kita punya keterampilan dalam menghadapi kesulitan. Tapi banyak juga orang yang tidak punya keterampilan ini. Jadi kalau buat saya dilatih, harus dilatih. Mau tidak mau harus dilatih, dan kita fokus kepada hal-hal yang memang fokus kepada hal-hal yang positif yang bisa menguatkan. Jadi fokus kepada hal yang menguatkan hati, bukan kepada hal yang melemahkan hati. Ya itu sih. Dan satu lagi yang paling buat saya, kesehatan mental tidak luput daripada kesehatan secara fisik. Dan itu kita bicara tentang olahraga dan kita bicara tentang nutrisi. Bicara sehat berarti bukan hanya secara fisik kan. Kita bicara sehat kalau di dalam WHO definisinya betul-betul whole bicara semua aspek secara mental, fisik, dan bicara fisik kita masuk nutrisi di dalam, kita masuk ada olahraga di sana, dan kita bicara tentang tidur ada di sana. Kalau buat keluarga saya, olahraga menjadi kata kunci. Jadi karena dengan berolahraga, dengan kita berkeringat, dengan kita cardio exercise, dan saya membeli cardio dan juga latihan beban, punya waktu, membutuhkan waktu yang pendek sekali, hanya setengah jam. Hormon yang bikin seneng, bukan hormon kortisol yang bikin kita capek dan lelah gitu. Nah, dengan berolahraga rutin dan konsisten itu kalau buat saya membuat kita menjadi lebih bahagia karena badan kita bugar. Pada saat kita mager, kita di rumah, yang kalau udah kebablasan tidur itu biasanya seharian tuh mager terus. Kalau magernya cuma 1 minggu, fine. Tapi kalau magernya selama 1 tahun, it's not fine at all. Badannya sakit, ya nggak sih? Sama dengan mobil gitu. Kalau disimpan, mau mobil semahal apapun, mereknya yang luar negeri, yang Eropa, kita taruh di garasi, panasin, nggak dijalankan, lama-lama juga berkarat dan rusak, breakdown gitu. Badan butuh olahraga rutin setiap hari, minimal setengah jam. Olahraga itu bukan ngepel, olahraga itu bukan naik tangga, olahraga itu bergerak, olahraga itu betul-betul olahraga, banyak kok di YouTube ya. Lalu yang kedua nutrisi, menjaga asupan nutrisi juga penting sekali. Itu mempengaruhi kesehatan mental kita luar biasa. Hindari makanan yang kalori tinggi, yang digoreng, makanan-makanan yang banyak lah. Kita bisa melihat dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, isi piringku. Isi piringku kan dengan jelas sekali situ ada bagaimana karbohidrat, lemak baik, protein 1 gram per kilogram berat badan kita. Kalau saya beratnya 52 kilo, saya butuh 52 gram protein setiap hari untuk kulit,
rambut, untuk kuku, untuk pertumbuhan, semua otot-otot di tubuh kita yang menyangga rangka tulang kita. Lalu tidur. Pada saat kita punya kesehatan mental yang baik, kita punya nutrisi yang baik, kita berolahraga, badan kita bugar, otomatis stresor itu jadi berkurang. Stresor itu artinya penyebab stres menjadi berkurang dan membuat kita punya endorfin tadi, hormon dopamin yang juga membuat kita jadi senang, dan akhirnya tidur juga jadi baik. Tidur jadi cukup 8 jam sehari non-stop. Jadi malam tidur 8 jam, besoknya pasti badan yang bugar itu membuat kita juga jadi kelihatan berbeda, Mas Imam. Melihat sesuatu pun otomatis karena hormon yang endorfin, dopamin itu yang lebih banyak berproduksi di badan kita melihat segala sesuatu pun dari side positif. Kalau kurang tidur, apapun membuat kita jadi cranky, membuat kita jadi, ya nggak sih, membuat kita jadi sesuatu tuh kayak, jadi semuanya sama. Kurang semangat gitu ya. Apapun akan jadi kambing hitam, semuanya akan jadi salah pada saat kita nggak bugar. Sehat itu, bugar itu tidak sama dengan sehat. Tapi kalau bugar biasanya selalu sehat. Jadi bugarlah tubuh. Seru banget ya, padahal cuma dari aktivitas olahraga bersama dengan keluarga, dengan memenuhi nutrisi dan lain sebagainya, ini banyak sekali sebetulnya kehangatan yang akhirnya hadir gitu. Nah, menariknya untuk di rumah kan sekarang ada beberapa kegiatan WFH gitu ya, bekerja dari rumah langsung. Nah, bagaimana sih Mbak Novita menghadirkan kemudian kegiatan-kegiatan aktivitas bersama antara orang tua dan anak selain olahraga tadi gitu, yang kemudian memunculkan tadi kehangatan keluarga dan memberikan efek-efek kesehatan, baik itu kesehatan secara fisik ataupun kesehatan secara mental? Sederhana sih dari yang tadi Mas Imam yang aku jelasin tadi, semua kita lakukan di dalam keluarga, punya komitmen yang sama, dan kebetulan saya dengan anak-anak, apalagi dengan suami ya, itu punya hobi yang sama. Jadi benar-benar kita suka olahraga, kita suka makanan yang sehat, kita punya hobi yang hampir dikatakan sama, suka traveling juga. Jadi dampaknya semuanya ke anak-anak juga gitu. Jadi ya kalau buat saya sebenarnya mencari esensi sih kalau kita bicara di dalam keluarga, mencari esensi, menyamakan persepsi, lalu menganggap bahwa hidup ini hanya sementara, yang very short gitu. Life is very short kan. Jadi you just live it to the fullest, isi dengan penuh makna, sehingga sehingga hidup yang singkat ini kita isi dengan penuh makna. Pada saat kita meninggal, pada saat kita dipanggil pulang, kita bisa meninggalkan legacy gitu. Khususnya mungkin kalau kita bicara legacy di COVID-19 ini, legacy apa yang kita mau tinggalkan buat anak-anak kita yang setiap hari berada dengan kita di rumah? Apa yang nanti kita tinggalkan kepada mereka, yang nanti mereka ceritakan kepada anak cucu cicit kita ke bawah? Apakah kita menjadi orang tua di rumah yang kerjanya mager, nggak ngapa-ngapain, bahkan lebih parah marah-marah atau mungkin dengan kekerasan gitu? Atau kita menjadi orang tua yang hadir di masa pandemi COVID ini? Ini kan pandemi ya, benar-benar hanya terjadi 100 tahun sekali gitu. Yang terakhir kan di Black Death kan ya, tahun 1918. Legacy apa yang kita mau tinggalkan? Kalau legacy yang kita mau tinggalkan ada legacy yang diingat anak-anak bahwa kita menjadi orang tua, belajar untuk mencari kebiasaan baru, mencari anak untuk membaca, bercerita, mungkin baking, mungkin lebih mendekatkan diri kepada Tuhan gitu ya. Yang Kristen mungkin baca Alkitab, yang Islam mungkin lebih belajar sholat lebih rajin gitu, baca Al-Quran, yang Buddhis, yang Hindu, yang Katolik. Kalau buat saya banyak hal-hal yang kita bisa bentuk dari rumah di masa pandemi COVID-19 ini, daripada hanya sekedar melihat angka COVID yang naik terus gitu. Itu yang membuat kalau buat saya
membuat kecemasan, Iya. membuat kita nggak menjadi lebih bahagia gitu. Fokus di mana fokusmu berada, energimu tuh tercurah di sana. Dan hidup itu adalah pilihan. Kita bisa memilih untuk bahagia, kita bisa memilih untuk cemas, dan kita bisa memilih untuk mengisi hidup ini dengan hal yang positif, kebiasaan yang baru, dan punya semangat yang baru menghadapi tahun baru 2021, menjadi orang tua, menjadi anak, menjadi istri, menjadi suami yang lebih baik daripada 2020. Baik, oke. Menarik, tadi ada kegiatan juga yang disinggung seperti misalnya bisa baking, cooking, dan bisa jogging tadi ya pagi-pagi bersama suami, dan kegiatan sederhana yang bisa kita kerjakan bareng-bareng sama anak di rumah. Sepertinya tadi semua pertanyaan pemirsa yang sudah masuk ke Instagram kami sudah terjawab oleh penjelasan dari Mbak Novita. Baik, di segmen berikutnya Mbak Novita, nanti kita akan bahas beberapa tips yang bisa diterapkan oleh masyarakat seputar bagaimana mereka menghadirkan semangat baru di tahun baru 2021 nanti. Kita harus jeda dulu ya pemirsa, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Terima kasih Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Nah, kita akan lanjutkan perbincangan dengan Mbak Novita, tapi saya akan bacakan beberapa tips yang sebetulnya bisa diterapkan oleh Anda di rumah pemirsa Bincang Sehati untuk menghadirkan semangat baru di tahun yang baru. Kita akan bacakan yang pertama adalah yang penting kualitas bukan durasi. Nah, ini penting ya. Tadi kan sudah disebutkan beberapa aktivitas yang bisa kita lakukan bersama di keluarga, olahraga, terus cooking, baking, dan kegiatan lainnya gitu. Nah, kita akan tanyakan lagi ke Mbak Novita, sebetulnya yang penting kualitas dan bukan durasi itu bagaimana sih sebetulnya menghadirkan kualitas berkumpul yang bagus, bukan lamanya waktu, misalnya harus seharian penuh gitu, tapi dengan 30 menit saja atau 1 jam saja cukup begitu untuk menghadirkan kualitas kehangatan keluarga bersama. Iya, tergantung sih Mas Imam, kalau kita bicara tentang anak, anak bicara itu 0 sampai 18 tahun. Tapi kalau saya mau bicara anak di prasekolah, masa krusial kalau saya sebutkan absorbent mind period, masa yang paling krusial 0 sampai 6 tahun, tentunya anak butuh kuantitas dan kualitas. Jadi karena anak masih dalam tahapan benar-benar belajar ya, menyerap segala sesuatu dari orang tua. Jadi di sana kualitas dan kuantitas tentunya diperlukan karena mereka mencontoh, butuh role model, butuh panutan. Tapi kalau anaknya yang sudah besar, mungkin yang sudah kerja atau yang sudah kuliah, dan kalau sudah ada kebiasaan-kebiasaan dari kecil yang sudah dibentuk dengan baik, biasanya mereka otomatis akan punya momen-momen tersendiri. Misalnya di waktu makan, di waktu bercengkrama, mungkin waktu nonton bersama, atau waktu mungkin sekedar main ludo, main bekel, main apa aja gitu ya, atau mungkin main game gitu. Mereka punya waktu-waktu yang memang kepengen orang tuanya terlibat di sana. Nah di situ mungkin kualitas, bukan hanya durasi atau kuantitas ya. Nah, mungkin di sana. Jadi tergantung usia berapa, anak kita sendiri. Terapkan. Jadi tadi kita harus lihat konteksnya dulu, berapa usia si anak tersebut. Kalau misalnya tadi masih 0 sampai sekian tahun, mereka juga butuh kuantitas atau durasi yang lama karena butuh role model. Baik, kita masuk ke tips yang berikutnya, ajak keluarga ke acara kantor. Nah, ini sebetulnya seberapa penting sih kita bisa menghangatkan keluarga lewat acara-acara yang ada di kantor gitu, dengan konteks mungkin gitu ya, di luar pandemi begitu ya? Iya. Ya nggak apa-apa juga sih sebenarnya kalau dalam masa pandemi ngajak acara kantor kan bisa melalui Zoom ya, Mas Imam, ya nggak sih? Jadi libatkan anak-anak sebenarnya kalau diizinkan dengan perusahaan justru baik sekali. Jadi anak-anak tahu kalau setiap kali kita pergi kerja kan orang tua suka bilang, apa-apa pergi kerja cari uang gitu. Tapi dengan melibatkan anak-anak, mereka jadi tahu oh cari uang itu apa sih? Bukan ke ATM ada kartunya terus uangnya keluar sendiri gitu. Tapi oh ternyata ada pekerjaan yang harus dilakukan, ini loh jenis pekerjaannya. Dan ini saya terapkan kepada anak-anak dari kecil, saya bawa selalu bekerja, saya jelaskan, bahkan saya libatkan mereka di dalam pekerjaan saya. Misalnya hanya sekedar mungkin mengumpulkan
klip-klip gitu Ya, yang warna betul. merah dengan merah gitu ya, biru dengan biru, merapikan pensil pulpen saya yang sudah tidak bisa nyata Hmm, nulis, hmm, hmm. mana harus ganti isi tintanya. Dan hal-hal ini membuat anak-anak jadi tahu, oh ini yang saya kerjakan, saya konseling, saya ngajar, oh saya bikin buku. Akhirnya saya libatkan mereka untuk desain cover buku saya. Dengan begitu anak-anak terbiasa untuk bekerja, terbiasa untuk melihat orang tua bekerja, dan akhirnya mengapresiasi bahwa hidup ini ternyata harus ada perjuangan, bahwa hidup ini ternyata harus ada disiplin, bahwa ternyata hidup ini ada sesuatu yang dikerjakan untuk mendapatkan sesuatu, bukan instan. Jadi kalau buat saya bagus banget melibatkan anak ke dalam acara kantor supaya anak mengenal siapa orang tuanya, apa pekerjaan orang tuanya. Dan dilibatkan dalam aktivitas yang kecil seperti mengumpulkan paperclip tadi. Oke. Yang terakhir adalah liburan bersama keluarga. Mungkin bisa dijelaskan secara singkat seberapa penting gitu saat ini melakukan liburan bersama keluarga, Mbak Novita. Kalau pandemi mungkin liburan keluarga udah liburan terus kali tiap hari. Karena di rumah ya, liburan bareng. Tapi kalau buat saya liburan tidak harus mahal, liburan tidak harus jauh, liburan tidak perlu harus yang aneh-aneh. Itu buat saya bagaimana kehangatan, bonding, interaksi, bukan hanya sekedar masuk sosmed gitu. Bagaimana manfaat daripada liburan, pulang ke rumah, anak-anak kayak di recharge. Anak-anak mendapatkan satu semangat, semakin mengenal orang tuanya, semakin mengenal satu sama lain. Itu tujuan daripada liburan sih. Oke, Mbak Novita. Terima kasih sudah berbagi inspirasi, informasi, edukasi juga kepada masyarakat. Semoga kita bisa bersama-sama menghadirkan semangat baru untuk keluarga. Terima kasih. Salam untuk keluarga di Amerika, Mbak Novita. Terima kasih banyak Mas Imam. Salam untuk teman-teman di studio. Baik. Nah, untuk Anda terima kasih telah menyaksikan Bincang Sehati kali ini. Untuk Anda yang ingin mengirimkan kritik dan saran bisa menghubungi kami di Instagram, Facebook, dan juga YouTube kami di @bincangsehatidai.tv. Akhir kata saya Imam Asyari, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas. Pamit undur diri, terima kasih. Sampai jumpa di Bincang Sehati besok.